akhiri apapun hasilnya dengan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu mana yang paling benar. Biar tidak jatuh pada kesombongan. Seandainya saya nyampe pada terminal yang namanya kebenaran, itu dari Allah. Seandainya belum, ya memang Allah yang maha tahu. Saya selalu memohon, selalu menuju ke sana. Jadi terminal terakhir harus tetap wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran yang kita temukan hari ini itu kebenaran sejauh pandangan kita, sejauh wawasan kita. Gimana Pak agar perbedaan tidak jatuh pada perselisihan, tidak jatuh pada bencana? Ini tips-tips dalam perbedaan. Yang pertama, tidak berlebihan. Ada hadisnya Nabi, saya ambil di situ. Iyakum wal hulu fa innama halaka man kana qablakum bil hulu fiddin. Nabi wanti-wanti, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama. Karena hancurnya umat-umat sebelum kamu dalam agama itu karena berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa ya? Kayak soleh-soleh. Pokoknya apa-apa agama. Apa-apa dalilnya agama. Pakai kacamata dalilnya apa? Kayak gini boleh nggak secara agama, selalu berlebih-lebihan. Yang tidak penting diagamakan. Nah, itu berlebihan. Katanya Nabi, dulu umat hancur gara-gara itu. Umat sebelummu. Nabi wanti-wanti, jangan sampai umat sekarang juga hancur gara-gara itu. Ngertilah prioritas, mana penting, mana tidak penting. Maulah ngalah, jangan egois terus. Jangan berlebih-lebihan kalau dalam agama. Agama cirinya tashil, memudahkan. Dulu saya pernah belajar fikihnya haji itu, waktu mau haji. Saya membaca semua hadis tentang haji. Setiap kali Nabi ditanya oleh sahabat hubungannya sama haji, jawabannya mesti boleh. Nabi, kalau saya haji gini-gini boleh nggak? Boleh. Nanti ada sahabat tanya, selalu boleh, coba kamu cek. Yang bagian ada tanya jawabnya, jawabannya pasti boleh. Itu bagi saya, ini luar biasa, berarti Nabi itu prinsipnya memang tashil dalam agama. Dalam banyak hal Nabi itu luwes, ndak kaku. Jadi jangan hulu, jangan berlebihan. Nanti di kitab disebut di antara cirinya berlebihan itu cerewet. Terlalu banyak tanya, cirinya orang Yahudi zaman dulu. Oh, apa wae ditakoki. Yang tidak penting ditanya. Itu contohnya banyak. Itu contohnya berlebihan. Wong tiap hari sudah sholat masih tanya macam-macam detailnya sholat. Lah sholatmu kemarin kayak gimana? Belajar dulu baru sholat, kalau tidak paham tanya. Tapi kan ada yang iseng, tanya aneh-aneh yang tidak ada dalam kenyataannya. Itu hulu. Pak, saya kalau sholat bajunya belum dicuci 3 hari, kemudian itu kan cuma kira-kira bayangan. Boleh apa enggak Pak? Saya sholat malam-malam cuma dari udel sampai dengkulnya saja, tapi kan nggak ada orang lain Pak, nggak pakai kaos, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, dari udel sampai dengkul itu bagian depan belakang apa depannya aja Pak? Belakangnya enggak bisa. Nanti ditutup udel sampai dengkul tapi belakangnya kelihatan. Ya, itu kan lebih gawat lagi. Ada loh yang kayak gitu ya. Coba kamu lihat teman-temanmu yang sholat pakai jin yang modelnya low rise itu, apa low rise itu. Yang kalau kamu dungkluk pantatnya kelihatan. Apalagi kaosnya kaos yang slim fit yang agak kekecilan itu. Jadi setiap kali kamu ruku, orang di belakangmu lihat bokongmu. Nanti kamu, Mas kelihatan bokongnya. Lu sholat itu kan yang ditutup udel sampai dengkul. Bokong kan nggak termasuk. Ya, berarti dalilnya kurang lengkap itu berarti. Oke, jangan berlebihan. Jangan mikir aneh-aneh, jangan tanya yang mustahil-mustahil. Terus yang kedua, utamakan dulu yang muhkamat, yang pasti-pasti.
Pak, kalau sholat kayak gini hukumnya apa? Kalau sholat tahajud jam menjelang subuh bisa nggak? Kalau sholat begitu ditanya, kamu sholat tahajud nggak? Nggak pernah, Pak. Yang pasti-pasti aja lah. Yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Terus, kalau urusan ijtihadiyah, jangan kaku-kaku. Jadi jangan keras. Ijtihadiyah itu berarti pendapatnya ulama yang bisa salah, bisa juga benar. Monggo yang mau setuju, monggo yang mau tidak setuju. Itu sifatnya ijtihadiyah. Bukan urusan yang mahdoh. Jadi tidak harus kamu tawuran gara-gara ijtihad. Yaitu ijtihadnya ulama sana beda sama ijtihadnya ulama sini. Terus untuk tidak kena dampak buruk perbedaan, perkaya wawasan, tambah ilmu. Itu harus. Semakin luas ilmumu, semakin kamu tidak gampang ngamuan. Terus perjelas problem, pengertian, istilah. Banyak orang debat tapi dia tidak tahu problemnya, definisinya juga tidak tahu. Ini kita debat tentang nikah siri. Terus sudah gegeran, sebentar, nikah siri itu apa? Banyak orang yang salah paham tentang nikah siri. Untuk meminimalisir perbedaan, ayo samakan visi dulu, definisinya apa? Saiki PKI itu apa sih yang dimaksud? Orang yang berpaham komunis atau aliran organisasi massa. Kan judulnya partai itu PKI itu. Itu paham apa partai? Kalau partai kan memang sudah ndak ada. Kamu PKI ya? Loh, orang kok disebut partai itu gimana? Loh, itu kan definisi. Jangan-jangan begitu tahu definisinya, oh keliru, sebenarnya yang dimaksud bukan komunis, tapi yang teroris. Jadi kalau PKI ndak neror, ya bunuh-bunuh orang itu namanya neror. Itu ndak masalah, orang memperjuangkan aspirasi untuk bikin masyarakat tanpa kelas misalnya. Atau seperti apa sih duduk persoalannya, itu perjelas problem. Banyak orang gegeran karena problemnya ndak jelas. Terus dampak buruk biar tidak terjadi, prioritaskan masalah-masalah besar. Kita harus punya skala prioritas. Urusan besar didahulukan, bukan urusan kecil dicuekin. Tapi kalau memang waktu dan ruangnya ada ya kita urusi. Tapi kalau hanya furu'iyah, ijtihadiyah, monggo lah, yang besar-besar didulukan. Persatuan umat lebih penting. Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Ini loh yang didahulukan, punya prioritas. Hari ini kita sama sekali tidak punya prioritas. Isunya tergantung media. Apapun isu yang digoreng, diangkat oleh media, medsos atau media TV, resmi, internet, itu yang kita anggap problem besar. Terus bareng-bareng dibahas, padahal tidak mesti. Harus ada skala prioritas. Kalau tidak, nanti waktu kita habis untuk urusan-urusan tidak penting. Yang jawabannya bisa iya, bisa enggak. Terus, kalau memang ada kesepakatan, ya kita harus komitmen. Kalau memang berbeda, ya kita harus toleran. Kan itu rumusnya. Kalau rumus ini kita pakai, dampak buruknya perbedaan bisa diminimalisir. Terakhir, tahan diri. Kayak tadi, siapapun yang masih menuhankan Allah, masih la ilaha illallah, jangan kesusu kita nilai apapun dia. Sebelum sangat jelas buktinya, dia sudah meninggalkan la ilaha illallah. Kalau ditanya, masih Allah Tuhannya, itu ojo kesusu dikafir-kafirkan dulu. Dari beberapa hal ini nanti beda pendapat mungkin dampaknya tidak jadi bencana. Bisa dia jadi rahmat. Semakin kuatnya kita. Beda-beda itu kan enak. Membuat kita semakin kuat. Kalau orang Islam jadi ahli fikih semua, tidak ada yang ahli sains, ya Islam berat juga menghadapi persaingan dengan peradaban lain. Kalau semua umat Islam ahli musik semua, aku nyanyi terus ra ono sing ahli fikih ya susah. Kalau semua umat Islam ahli filsafat semua ngeyel kabeh ya susah. Jadi harus ada yang ahli apa, ada yang pinter apa. Ya memang harus beda-beda. Dari situ ikhtilaf jadi rahmat. Kita jadi kuat.
Kalau pas musuh musik-musikan, musik Islam lebih bagus, ahli musiknya keluarkan. Pas filsafat-filsafatan, filsafat Islam canggih, ahli filsafatnya keluar. Kalau pas urusan apa, kan kita punya banyak ahli. Tapi ini ahlinya sama semua, tidak ada keragamannya, ya malah kita lemah. Itu menghindari dampak buruk. Kalau harus debat, kalau terpaksa harus debat, ini rumusnya ini. Yang pertama, husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon itu, musuh debatku ini sebenarnya orang baik, tujuannya juga baik. Cuma argumennya saja yang beda sama saya. Mungkin dia bacaannya kurang luas, mungkin dia salah paham, makanya sekarang saya ajak diskusi. Itu namanya husnudzon. Kenapa debat itu selalu hasilnya tidak bagus? Karena dua-duanya suudzon. Dua-duanya menganggap yang lain sudah sesat duluan. Itu mesti tidak jadi. Yang terjadi saling menaklukkan, bukan saling kerjasama untuk menemukan kebenaran. Terus hargai pendapat yang lain. Jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekan. Orang meskipun jelek, kalau diomongi jelek, dia marah. Kamu sendiri berkaca, jane wajahku ya elek. Tapi begitu yang lain, wajahmu kok jelek, kamu kan marah juga. Meskipun dulu saya objektif loh, ya neng objektif ya objektif lah, neng jangan gitulah. Itu namanya tidak menghargai. Tidak memaksakan kehendak, itu pasti. Karena begitu ada pemaksaan yang terjadi resistensi, perlawanan. Meskipun mungkin yang maksa benar, tapi dipaksa itu tidak enak. Pasti orangnya akan melawan. Lapang dada menerima kritik, omong, cari kata-kata baik. Tidak usah caci maki, tidak usah kasar. Diingatkan yang baik. Seandainya mengingatkan dari jauh, pakai ceramah, ya diingatkan yang baik. Ada saudara kita yang pendapatnya berbeda. Saya yakin semangatnya baik, keinginannya baik, tujuannya juga baik, cuma beda dalil sama kita. Kalau mau mendengarkan dalil saya ini loh, kan itu kan enak. Daripada dasar orang Wahabi, dasar orang tukang bid'ah, dasar orang, ya mesti aja yang diingatkan akan resisten. Kita sudah marah-marah duluan, nuduh duluan, mencaci duluan. Kalau memang harus debat, tujuannya mencari yang lebih benar, bukan saling menjatuhkan. Itu pasti. Akhiri debat dengan komitmen bersama. Kalau ketemu, ternyata ada kebenaran yang bisa kita sepakati, ya komitmenlah untuk menjalankan kebenaran itu. Kalau tidak bisa, maukuf. Ya sudah, monggo, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Saya hargai pendapatmu, kita saling maklum. Kita jalan dengan kebaikan dan kebenaran kita masing-masing. Fastabiqul khairat. Yang terakhir, akhiri apapun hasilnya dengan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu mana yang paling benar. Biar tidak jatuh pada kesombongan. Seandainya saya nyampe pada terminal yang namanya kebenaran, itu dari Allah. Seandainya belum, ya memang Allah yang maha tahu. Saya selalu memohon, selalu menuju ke sana. Jadi terminal terakhir harus tetap wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran yang kita temukan hari ini itu kebenaran sejauh pandangan kita, sejauh wawasan kita. Jadi itu kalau terpaksa harus debat. Jadi di antara ayat adabul ikhtilaf itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhanni, suudzon tadi. Pokoknya hindari, dalilnya jelas. Kalau besok ada postingan WA, Facebook macam-macam tanpa data akurat, ngomong yang jelek-jelek, itu namanya suudzon. Pasti jelek. Sebagian besar dzon, ba'da dzoni ismun. Hindarilah. Tidak usah pakai dzon. Apalagi kamu tidak nemu jeleknya, tapi kamu cari-cari jeleknya. Wala tajassasu. Saling mengoreksi, meneliti jelekmu di mana, itu tajassus. Temanmu jadi tidak aman, dekat-dekat dia khawatir aku nanti begitu aku jelek dipoto, diposting. Nah itu tajassus. Jadi
Neliti jeleknya teman, itu contoh biasanya hari ini yang populer itu. Level kita, tapi naik level politikus kan dicari salah-salahnya, bahkan salah-salahnya dulu-dulu dicari. Mantan-mantan pacarnya yang lama dicari, diwawancara kira-kira jeleknya apa, itu namanya tajassus. Jadi walayah tabak dukum bakdo, kalau ini populer. Jangan ghibah, meskipun kamu tahu bukti konkretnya tentang kejelekannya. Ini sudah tidak zon lagi, sudah tidak nyari-nyari lagi. Ada faktanya, Pak, saya tahu sendiri kejelekannya. Sudah, kalau itu aib, tidak usah diomong-omongkan. Apalagi di publik. Kalau memang mau, tawasau bil haq padanya secara pribadi. Karena begitu di publik, itulah yahtab ba'dukum ba'do. Saling ghibah. Analoginya, yakulalah ma'akhihi maitan. Kamu sedang makan bangkainya saudaramu sendiri. Ya kalau sudah terlanjur kemarin-kemarin kamu sudah dzon, kamu sudah tajasus, kamu sudah ghibah, ayo bertobat. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan sangat penyayang pada manusia. Jangan khawatir. Dan ini juga adab dari surat Luqman. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Waqsid fi masyika ini berjalanlah pelan-pelan dan terarah, jangan kesusu, melakukan sesuatu yang hati-hati. Waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak, apalagi teriak-teriak ngomong jelek tentang orang lain. Ini perintahnya Quran. Jadi waqsid fi masyik, hiduplah secara hati-hati, hiduplah tidak kesusu, tidak keburu-buru. Berjalanlah, itu waqsid. Waqsud fi masyika, itu berjalanlah pelan-pelan, sederhana. Dan waqdud fi sautik, rendahkan suaramu, jangan suka berteriak-teriak. Disindir oleh Al-Quran di kalimat selanjutnya, inna angkarol aswati la sautul khimar. Suara paling tidak enak didengar itu suaranya keledai. Jadi kalau kamu ngomongmu tidak waqdud, ngomongmu tidak merendah, menyombongkan diri, teriak-teriak, melecehkan orang lain, diibaratkan suaranya keledai. Itu sindirannya Al-Quran. Jadi mungkin ada yang di antara kita besok jadi da'i, ngomongnya juga tidak harus tinggi terus membanggakan dirinya, mencaci maki orang lain. Kalau kamu begitu, la sautul himar, kayak suaranya keledai. Jadi itu adab ikhtilaf dalam Islam. Ada puisi bagus yang ditulis oleh Syekh Alwani beberapa hari menjelang beliau meninggal. Ini yang menyampaikan putrinya, namanya Zainab Alwani. Jadi ini puisi, judulnya Aku Muslim. Puisi ini isinya bagus, semacam isyarat bahwa inilah ciri muslim yang baik. Jadi muslim yang baik itu di antara ciri-cirinya, aku seorang muslim, aku memuliakan keadilan, mengagungkan kebebasan, menghargai manusia, menunjukkan kelembutan kepada yang lemah, dan mengingatkan yang berkuasa tentang yang satu, yang jauh lebih berkuasa dibanding mereka. Aku menasehati si kaya hak-hak orang miskin dalam kekayaannya, dan aku ingatkan orang-orang miskin bahwa orang kaya itu dipercaya Tuhan dalam kekayaannya untuk memenuhi hak-hak si miskin. Aku cintai kebaikan, menyeru kepada kebajikan, menolak keburukan, menentang kekerasan, menyukai kelembutan, berpegang kepada hidayah, dan melindungi kebenaran. Aku memerangi kesalahan, melarang kecurangan, dan ingin selalu lebih baik sejauh aku mampu. Aku muak dengan peperangan, menyukai kedamaian, mencintai kehidupan, dan ingin hidup dalam keindahan. Aku takut kematian, namun aku percaya bahwa ia adalah jembatan yang harus diseberangi dari kesementaraan menuju keabadian.
Kudambakan akhir yang indah dan kumohon lindungan Tuhan dari akhir yang nista. Aku memimpikan surga, menjauhi neraka. Aku sukai keamanan, enggan dengan kekacauan, dan jijik dengan kebencian. Aku bukan orang yang tak tahu malu, kasar dan merusak. Nasabku berjalin sampai Adam dan Hawa. Adam adalah ayahku dan Hawa adalah ibuku dan semua orang adalah saudaraku. Tak boleh aku menghinakan satu pun dari mereka atau mengkhianati satu pun di antara mereka. Aku berusaha untuk memandu mereka ke jalan cahaya di depan mereka, menggandeng tangan mereka ke surga dan menghalangi mereka agar tak tercampak ke neraka. Aku mencintai alam semesta dan merupakan bagian darinya. Kusayangi semua tetanggaku di dalamnya, pepohonan, bebatuan, tetumbuhan, hewan-hewan, gunung, dan lautan. Tuhan yang Maha Agung menciptakan aku darinya, lalu mengembalikan aku padanya. Nya itu maksudnya pada alam. Dan darinya aku akan bangkit kembali. Mengagungkan kebenaran adalah keinginanku. Menyebarkan kedamaian dan keamanan adalah tujuanku. Dan berjuang bersama semua sahabatku untuk mewujudkan hal itu adalah jalanku. Tuhan adalah tujuan puncakku, kedamaian adalah targetku, keamanan adalah tuntutanku, terorisme adalah musuhku, pertikaian adalah lawanku, dan kedamaian hati adalah maksudku. Apakah engkau mengenaliku? Adakah yang lain di muka bumi ini yang juga seperti aku? Aku seorang Muslim. Jadi dari Syekh Al-Wani, kalau kalian ingin jadi Muslim yang sejati, semoga kalimat-kalimat ini cocok dengan hidup kalian. Kalau tidak cocok, berarti Islamnya harus dicek lagi.